Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali pada Renungan Pagi Suara Gembala. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Yesus Kristus adalah Allah yang perkasa. Firman Tuhan yang saya sampaikan merupakan kelanjutan dari renungan yang lalu, yaitu dari Yesaya pasal 9 ayat 5 yang tertulis demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara sekalian, di mana saja saudara berada, bahwa Yesaya yang menubuatkan bahwa seorang anak akan lahir dari keturunan Daud yang akan memerintah kita juga disebut sebagai penasihat ajaib, tapi juga disebut sebagai Allah yang perkasa. Kalau kita memperhatikan dalam kitab Kejadian tentang terciptanya bumi langit beserta dengan isinya, semuanya terjadi oleh firman Tuhan. Siapa firman Tuhan itu yang telah menciptakan bumi langit beserta dengan isinya? Disebutkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, yaitu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan juga firman ini dilanjutkan bahwa firman itu telah menjadi manusia yang disebut Yesus Kristus, terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Kalau kita memperhatikan bumi langit beserta dengan isinya, kita merasa bangga karena semuanya ini ternyata diciptakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Ternyata Dia adalah Allah yang perkasa. Dan Allah yang perkasa ini, yaitu Yesus Kristus, sampai sekarang ini juga masih memelihara semua yang ada. Seperti yang disebutkan di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga, bahwa Yesus Kristus Dialah yang menopang atau memelihara dunia beserta dengan segala isinya. Tuhan Yesus Kristus juga bersabda kepada saudara dan saya, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau membuka hati, maka Dia akan masuk dalam hati kita, menjadi satu dengan kita, manunggal, kemudian akan mengubah hidup kita menjadi hidup baru, sehingga hidup kita adalah merupakan hidupnya Kristus. Kalau Tuhan Yesus Kristus, Allah yang perkasa, telah menyertai kita, bersama kita, siapakah yang akan melawan kita? Juga Tuhan Yesus mengingatkan kita, selama kita masih ada di dunia ini, kita mengalami banyak masalah, banyak pencobaan, bahkan mengalami penganiayaan. Meskipun demikian, hendaklah kita tidak menjadi takut, gentar, dan putus asa. Karena Tuhan berjanji bahwa Yesus Kristus, Allah yang perkasa, menyertai kita, menolong kita untuk menyelesaikan semua masalah, sehingga kita akan hidup yang berkemenangan dan hidup yang berhasil. Karena Tuhan Yesus Kristus, Allah yang perkasa, telah berhasil mengalahkan maut yang sekarang masih ada di dunia ini. Seperti disebutkan dalam firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 16 ayat ke-33 yang tertulis, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur karena Tuhan telah hadir di tengah kami, menjadi juru selamat kami
dan juga Allah yang perkasa. Bimbinglah kami supaya kami senantiasa hormat kepada Tuhan dan hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu, jadi berkat bagi sama serta bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, tetap semangat dan tetap setia melayani. Tuhan Yesus memberkati.